Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini kembali aku akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Mas Dharma tentang bis setan yang pernah ia tumpangi. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai kisah ini, kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Dharma bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku adalah Dharma. Setelah sekian lama cuma menjadi penikmat cerita dari channel ini, kali ini aku mencoba untuk memberanikan diri menceritakan pengalaman anehku. Tapi tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat Mas Dika yang sudah mau membacakan pengalaman anehku ini. Oh ya, kebetulan sekali, gak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, sudah pasti ada suatu tradisi yang sudah melegenda dari zaman dulu hingga sekarang yang terjadi apabila kita memasuki bulan suci Ramadan ini, yaitu tradisi mudik. Ya, sama seperti yang lain. Aku yang merupakan seorang perantau pun selalu menantikan momentum tersebut. Tapi, ada suatu kejadian aneh yang terjadi 4 tahun yang lalu saat aku ingin mudik dari Banjarbaru menuju kampungku yang ada di Kalimantan Timur. Saat itu, aku memilih metode bis transportasi antar provinsi untuk menuju kampung halamanku. Namun, saat itu aku tidak menunggunya di terminal, melainkan di bundaran kota Banjarbaru. Niatku sih terserah saja, mau full AC atau enggak itu tidak menjadi masalah, asalkan aku bisa berangkat mudik. Sekitar jam 7 malam, aku sudah menunggu bis antar provinsi lewat di sana. Satu persatu, bis antar provinsi pun lewat pada malam itu. Namun, semuanya full. Karena memang saat itu adalah musim mudik, jadi hal itu wajar terjadi. Hingga tepat jam 11 malam, aku belum juga berangkat. Dan saat bis terakhir lewat, aku berharap bis itu menyisakan tempat untukku saat itu. Namun, hal yang sama malah terjadi lagi. Aku pun mencoba menanyakan kepada kondektur bis, apakah masih ada bis tujuan Kalimantan Timur di belakangnya. Namun, saat itu si kernet malah berkata, kalau mereka adalah bis kloter terakhir. Seketika saja, hal itu membuatku lemas dan juga ingin memutuskan kembali ke rumahku pada malam itu. Setelah bis itu pergi berlalu meninggalkanku, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang nampaknya juga ingin mudik ke arah Kalimantan Timur. Mau mudik juga ya mbak? Tanyaku kepadanya. Namun, wanita itu hanya mengangguk sambil tetap fokus melihat ke arah jalan. Lalu, aku kembali bertanya. Mbaknya mau mudik kemana? Tanyaku lagi. Ia tetap saja diam dan menunjukkan arah menuju ke arah Kalimantan Timur. Mbak mau naik apa sih mbak? Kalau bis antar provinsi sudah lewat semua mbak dan gak ada lagi. Namun, ia tidak menggubris pernyataanku dan tetap berdiri diam sambil tetap melihat ke arah jalan. Aku pun tak melanjutkan pembicaraanku saat itu dan segera ingin pulang. Akan tetapi, baru saja aku mengangkat tasku, tiba-tiba saja lampu sorot sebuah bis terlihat olehku. Hal itu pun membuatku kaget. Bis itu lalu berhenti tepat di dekatku dan juga si gadis tadi. Terlihat jelas tulisan di kaca bis itu yang bertuliskan Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Aku sempat aneh
Karena seingatku, kata kernet bis tadi, sudah tidak ada kloter bis tujuan Kalimantan Timur pada malam itu. Namun pikirku, mungkin penumpang yang mau menuju ke arah Kalimantan Timur membludak di terminal, sehingga pihak penyedia jasa transportasi pada malam itu menambah armada bantuannya. Lalu, aku mencoba bertahan dan bertanya kepada kondektur bis tersebut. "Pak, apa ini tujuannya ke arah Kalimantan Timur?" Kondektur itu hanya mengangguk. Namun, anehnya, muka dari kondektur bis itu sangatlah pucat. Aku masih berpikir positif pada saat itu. Mungkin orang itu kedinginan atau lagi nggak enak badan, makanya pucat seperti itu. Segeralah, aku dan juga gadis itu masuk ke dalam bis tersebut. Dan ternyata isinya tidaklah banyak. Kalau ditambah denganku dan juga gadis tadi, isinya paling hanya ada sekitar 15 orang. Itu pun sudah ditambah satu sopir dan 2 orang kondektur. Aku pun langsung memilih bangku kosong di tengah bis itu. Nampak jelas, aku melihat saat itu wajah dari para penumpang yang ada di sana. Semuanya nampak pucat dan menatap kosong ke depan dengan tatapan yang begitu aneh. Aku duduk sendiri pada saat itu. Namun, di sini keanehan mulai aku rasakan. Di mana saat itu bis yang aku gunakan ini bukanlah bis full AC, namun hanyalah bis biasa. Tapi suhu di dalam bis itu terasa dingin sekali, seakan-akan dinginnya menembus ke dalam tulang. Suasana di dalam bis pun terasa begitu hening. Tidak ada satupun orang yang saat itu berbicara. Semuanya hanya diam dan tidak ada suara satupun. Bis itu melaju meninggalkan kotaku. Dan yang anehnya lagi, setauku perjalanan dari kotaku ini sampai ke perbatasan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur itu melewati banyak ibu kota kabupaten. Jadi, jalannya tidak mungkin sepi. Selalu melewati rumah warga, baik yang ada di kampung maupun di kota-kota kecil lainnya. Namun, semua itu tak terlihat. Yang kulihat saat itu hanya gelap dan juga rimbunnya hutan Kalimantan. Aku berpikir, apa ada jalan baru yang dilewati? Kenapa rumah para penduduk tidak terlihat? 1 jam perjalanan, aku mulai merasa tidak tenang saat itu, di mana hawa dingin ditambah suasana yang begitu mengerikan terasa sangatlah mengganggu. Aku pun mencoba untuk memejamkan mata. Namun jujur, karena bawaan hati yang tidak tenang, mata ini terasa begitu sulit untuk terpejam. Aku pun lantas mencoba menggunakan headsetku saat itu. Siapa tahu bisa sedikit mengurangi rasa takut yang aku rasakan. Saat aku mulai memutar lagu yang ada di HP-ku, tiba-tiba saja suara yang keluar dari headsetku itu bukanlah lagu seperti biasa, melainkan jeritan minta tolong dan juga tawa wanita yang begitu menyeramkan. Aku langsung kaget dan segera bangkit dari tempat dudukku. Namun, hal itu langsung membuat semua penumpang yang ada di sana menyapaku dan juga menatapku. "Hei, ngapain bangun? Duduk," ujar mereka semua kepadaku. Wajah mereka semua pucat, matanya kosong, dan tidak ada yang menunjukkan ekspresi apapun saat itu. Tapi tatapan mereka semua terasa begitu aneh. Aku pun langsung segera duduk kembali, mencoba menenangkan denyut jantung yang sudah terpacu dari tadi. Tapi jeritan suara minta tolong dan juga tawa wanita itu masih saja terngiang-ngiang dalam pikiranku. Entah berapa lama kami berjalan, tiba-tiba saja bis itu singgah di sebuah rumah makan yang ada di pinggir jalan. Nampak parkiran rumah makan itu sangatlah luas, akan tetapi nampak sepi dan begitu lengang. Dan hanya ada bis dari kami saja saat itu. Sama halnya dengan para pengunjung rumah makan itu, semuanya nampak sepi dan tidak ada satupun orang di sana. Segeralah, para penumpang bis yang ada di sana itu turun. Mereka semua langsung duduk di bangku makan yang tersedia di rumah makan itu. Awalnya, aku tak ingin turun karena memang aku merasa baru saja menempuh perjalanan ini. Namun,
Karena hawa dingin yang kurasakan sangatlah tidak nyaman, aku pun memutuskan untuk keluar dan ingin memesan segelas teh hangat. Di rumah makan itu, para penumpang bis tadi masih saja terlihat hanya duduk diam, tanpa melakukan aktivitas apapun. Bahkan, memesan makanan pun mereka tidak. Namun, aku masih acuh dan juga tidak peduli akan hal tersebut. Segeralah, aku menemui seorang pelayan wanita di sana untuk memesan secangkir teh hangat. Namun, aku kaget dengan wajah dari pelayan wanita tersebut. Mukanya sama pucat dengan orang-orang yang ada di bisku tadi. "Permisi mbak, saya pesan teh hangat 1 ya." Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia lalu mengangguk dan pergi meninggalkanku. Aku pun heran, ada apa dengan mereka semua? Kenapa sikapnya aneh dan juga nampak begitu kaku denganku? Aku pun langsung segera duduk menyendiri di pojok rumah makan tersebut. Namun, baru saja aku duduk dan memperhatikan orang-orang yang bertingkah aneh di sana, tiba-tiba saja, tidak sampai 1 menit, aku kembali dikejutkan oleh pelayan wanita tadi. Ia langsung muncul di sampingku mengantarkan teh hangat pesananku. Entah dari mana dia tiba dan bisa tiba-tiba saja sudah ada di sampingku. Padahal dari tadi aku tidak melihat ia datang ke mejaku. Namun kini ia malah muncul secara tiba-tiba di sampingku. Wanita itu lantas menaruh teh pesananku di atas meja dan segera pergi. Di sini rasa aneh mulai menghantuiku. Jujur, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Tapi aku tidak tahu dan hanya bisa merasakan bingung melandaku pada malam itu. Setelah teh hangatku kuhabiskan, segeralah aku kembali ke dalam bis. Dan tak lama berselang, para penumpang yang lain pun kini memasuki bis itu juga. Di dalam bis ini aku merasakan ada bau asing masuk ke dalam hidungku. Ya, bau itu tercium seperti bau bunga kenanga. Mungkin teman-teman tahu bunga kenanga itu adalah bunga yang sering terdapat di kuburan. Hal itu sontak membuatku aneh dan juga merinding. Aku berpikir, siapakah yang menggunakan pewangi dengan aroma bunga kuburan ini? Bau itu terus saja terciumku, bahkan saat bis yang aku tumpangi sudah mulai berjalan. Saat bis itu perlahan pergi meninggalkan rumah makan tadi, dan di sana aku langsung terkejut melihat penampakan wujud dari para pelayan wanita tadi. Mereka semua bergaun putih layaknya kuntilanak dengan wajah yang begitu menyeramkan. Para kunti itu terlihat menatap ke arah bis yang aku tumpangi. Seketika saja, aku langsung merunduk dan juga merasa takut yang begitu hebat. Pertanyaan dalam batinku pun seketika mencuat. Di manakah aku sekarang dan di manakah aku berada? Dengan penampakan kuntilanak dan juga bau kenanga yang begitu tercium pekat olehku membuat aku tambah ketakutan pada malam itu. Namun berbeda dengan para penumpang yang lain. Mereka semua nampak begitu santai seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan mereka masih saja sama duduk terdiam dengan menatap ke arah depan dengan tatapan yang begitu kosong. Menyadari hal itu, seketika saja jantungku berdebar-debar. Dan hal itu menandakan kalau aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kalau aku saat itu sedang merasa ketakutan yang begitu hebat. Dan segera saja, bisku langsung melaju seperti semula. Di sini, kembali, aku tidak bisa melihat adanya pemukiman para warga. Dan aku tidak tahu di manakah letak posisiku pada saat itu. Semua terlihat hanyalah hutan yang begitu gelap dan tidak ada satupun lalu lalang mobil di jalan yang kami lewati. Aku yang masih ketakutan mencoba untuk memejamkan mata. Namun, bayangan dari kuntilanak tadi masih saja terbayang-bayang di dalam benakku. Padahal, aku sudah mencoba melupakannya. Namun, bayangan itu masih saja muncul seakan-akan ia tidak mau pergi. Saat itu, aku mencoba membaca doa dalam hatiku.
agar aku bisa tenang dan berharap waktu dapat berlangsung dengan cepat supaya aku bisa segera sampai. Dan saat beberapa doa telah aku lapalkan, seketika saja aku langsung terlarut tidur di dalam bis itu. Entah berapa lama aku tertidur, namun aku tiba-tiba saja kaget saat seorang kondektur bis membangunkanku. "Bangun, sudah sampai, bangun." Sontak, aku langsung terbangun dan juga langsung terkejut melihat kondektur bis itu dengan wajah yang begitu pucat menatapku yang sedang tertidur. Aku lantas segera bangkit dan keluar dari bis itu. Ternyata kini aku telah ada di terminal desa Kuaro yang ada di Kalimantan Timur. Setelah aku turun dari bis itu pun langsung pergi meninggalkanku. Aku pun langsung keheranan pada saat itu, karena aku tiba di terminal itu hari masih gelap dan keadaan terminal pun masih sepi. Segeralah aku mengecek jam tanganku dan ternyata waktu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Lantas aku terheran-heran di sana. Perjalanan yang biasa ditempuh dengan waktu yang kurang lebih 8-9 jam, kini hanya aku lewati sekitar 3 jam saja. Aku pun langsung bertanya-tanya dalam hati, bis apa yang aku naiki tadi? Saat aku sedang duduk termenung memikirkan keanehan tadi di bangku terminal, tiba-tiba datanglah seorang kakek penjual gorengan menghampiriku. Beliau pun lantas menawarkan dagangannya padaku saat itu. Dan setelah itu, beliau bertanya asal dan juga tujuanku. Aku pun mencoba menceritakan semua keanehan dari awal, dari tujuan dan juga dari jam keberangkatanku. Lantas, beliau pun langsung kaget. Beliau berkata aku adalah orang kelima yang beliau pernah temui dengan kejadian yang sama. Dan beliau pun berkata, mungkin bis yang aku naiki tadi adalah bis setan yang memang kerap terlihat muncul di waktu dan juga saat-saat tertentu. Aku pun langsung semakin merinding dibuatnya. Di sana, aku pun lantas mencoba merangkum keanehan-keanehan yang aku alami tadi. Sungguh pengalaman yang aneh namun nyata aku alami. Baiklah, mungkin itulah kisah yang bisa aku bagikan. Semoga saja kisah ini bisa memberikan pengalaman buat teman-teman semua. Saya Dharma, pamit, wassalam. Terima kasih sekali buat Mas Dharma yang sudah mau membagikan kisah serta pengalamannya di channel Kisah Hororku ini. Semoga saja kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya seperti Mas Dharma, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Dika pamit, wassalam. Terapi merinding selesai.